Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak yang hebat? Bagaimana pula kabarnya ibu bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Sebelum mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita masih belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Contoh daftar pertanyaan wawancara. Topik budidaya kerang mutiara. Narasumber peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaan 1. Sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? 2. Apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? 3. Bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Itulah contoh dari daftar pertanyaan wawancara dari yang umum ke yang khusus. Selanjutnya, kalian harus membuat laporan wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. 1. Topik wawancara. 2. Narasumber. 3. Pewawancara. 4. Waktu dan tempat wawancara. 5. Hasil wawancara. Dan 6 adalah kesimpulan. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup secara berdampingan. Perhatikan gambar berikut ini. Sapi dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Kemudian kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Gambar berikutnya adalah gambar kuda. Kuda dimanfaatkan sebagai alat transportasi yang berupa delman. Perhatikan juga gambar lingkungan. Di sini adalah gambar hutan atau taman kota yang dimanfaatkan oleh manusia untuk rekreasi. Kemudian tanah lapang dimanfaatkan untuk bermain oleh anak-anak. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan antara lain. 1. Pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Yang kedua, ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Pembelajaran selanjutnya adalah muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Perhatikan baik-baik gambarnya. Di sini ada gambar anak yang sedang menyiram tanaman. Ini tandanya anak tersebut mencintai lingkungan.
peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka tanaman tersebut lama-kelamaan akan mati. Kalian bisa lihat gambar tanaman yang tidak terawat. Hewan yang tidak terawat juga akan mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut lama-kelamaan juga akan mati. Ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Hewan yang terawat, ciri-cirinya yang pertama, tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap, tidak mudah rontok. Yang ketiga, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Ciri-ciri hewan yang tidak terawat antara lain 1. Tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. 2. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Yang ketiga, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Kalian perhatikan gambar hewan yang tidak terawat. Di sini adalah gambar harimau. Lihat tubuhnya yang kurus dan kelihatan tidak bergairah ya. Kemudian ada gambar kucing. Kucing adalah di sini adalah kucing yang terawat, tubuhnya juga gemuk dan kelihatan terurus dengan baik. Lingkungan yang terawat dan tidak terawat. Sini perhatikan gambar A, ada taman yang terawat. Semua kelihatan bersih, rapi, dan asri. Gambar B, kalian perhatikan gambar lingkungan yang tidak terawat. Di sini tanamannya banyak yang layu, kemudian juga banyak sampah yang berserakan. Tugas kalian untuk hari ini muatan IPA KD 3.8 kalian kerjakan. Ayo berlatih di buku Bu Pena halaman 195 nomor 2. Dan ayo berlatih tematik 4C halaman 84 nomor 2 juga. Kalian kerjakan, tulis pertanyaan dan jawabannya di buku tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas. Tugas yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Kalian kerjakan, ayo berlatih dari buku tematik 4C halaman 84 nomor 3. Kalian kerjakan juga di buku tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas, supaya ibu mudah untuk mengkoreksinya. Sekian saja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.